Bismillah, Nasab rungkat. Rizik menyalahkan intelijen negara, Densus 88, dan pemerintahan. Hehe. Bib, bila buktinya valid, masyarakat pun pasti percayalah. Karena tidak valid buktinya, akhlak songong membagongkan, arogan angkuh dan merendahkan, maka masyarakat gak percaya lagi ente-ente, Bib. Sesuatu yang sangat wajar. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Nah, jadi salah satu yang mereka sepakati adalah bahwa habaib ini harus didegradasi. Nah, jadi bagaimana supaya mereka tidak punya pengaruh lagi di tengah masyarakat? Degradasi. Caranya, satu, tasykikun nasab. Bikin ragu di tengah umat tentang keabsahan nasab mereka. Kedua, kumpulkan semua kejadian-kejadian yang jelek yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib. Kalau satu dua oknum, tapi mereka kumpulkan sebanyak-banyaknya supaya nggak lagi disebut oknum. Dan itu mereka kumpulkan. Jadi mereka sepakat kumpulkan, bahkan kumpulkan juga korban-korbannya, wawancarai mereka, bikin videonya dan seterusnya. Nah, itu dalam rangka untuk mendegradasi. Nah, jadi yang menariknya, saudara, pada pertemuan para jenderal tua tersebut dan kelompok intelijen hitam tersebut, ada beberapa tokoh begal nasab yang ikut hadir. Saya tidak perlu sebutkan namanya, saudara ikut hadir dan ikut memberikan kontribusi. Nah, kontribusi dia jelaskan bagaimana cara menyerang nasab habaib, bla 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 bla. Dan itu menjadi tugas dia, saudara. Dan makanya jangan kaget kalau kalangan begal nasab ini sering didatangi oleh pimpinan BNPT, pimpinan Densus 88, saudara. Karena ini memang proyek politik degradasi, yaitu para habaib. Supaya habaib udah nggak dipercaya lagi lah. Supaya masyarakat udah habaib ini nggak ada lagi pengaruhnya di tengah masyarakat, ya. Nah, ini sengaja saya sampaikan supaya kita tahu. Berkali-kali saya sering teriak di mimbar, ini gerakan politik, ini gerakan politik. Jadi bukan sekedar gerakan diskusi ilmiah, tesis ilmiah, bukan. Ini gerakan politik, saudara. Karena memang tidak bisa dipungkiri pengaruh habaib di Indonesia luar biasa, saudara. Dari Sabang sampai Merauke, saya keliling Indonesia, keluar masuk kampung, naik gunung, turun, saudara, ke lembah, di mana-mana banyak majelis-majelis habaib, saudara. Dari yang majelisnya kecil, yang pertengahan, sampai majelis yang besar, saudara. Di mana-mana, saudara, nggak ada satu pulau pun di Indonesia yang nggak ada majelis habibnya, saudara. Jadi pengaruh itu sebetulnya kalau ketika itu, saudara, 3 tahun yang lalu, kalau ketika itu rezimnya berpikir positif, tentu ini mestinya dirangkul, ini mestinya dimanfaatkan, nah, untuk kemajuan bangsa dan negara, tidak dianggap sebagai ancaman. Nah, tapi kan rezim yang lalu melihat bahwa ini ancaman, karena ada sejumlah habaib yang vokal menolak program-program mereka yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan lokal wisdom, yaitu kearifan lokal, bertentangan juga dengan nilai-nilai keadilan, saudara. Nah, mereka melihat bahwa habaib ini adalah ancaman. Alhamdulillah di rezim yang baru sekarang ini enggak. Nah, saya nggak lihat itu, ya, wah, rezim yang baru sekarang saya tidak lihat itu. Mudah-mudahan seterusnya tidak. Nah, makanya agak sedikit landai turun, ya, Bu. Tapi 10 tahun kemarin luar biasa. Nah, jadi sekali lagi saya minta kita jangan panik, jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu, saudara, karena Klan Ba'alawi hari ini sedang menghadapi masa-masa suram dan krisis yang tidak kecil. Bukan krisis biasa, ini krisis menyeluruh. Ibarat sebuah pelayaran di tengah samudra, kapal bernama Klan Ba'alawi itu bukan hanya diguncang gelombang besar, tapi sudah bocor di banyak sisi. Dan kebocoran itu tidak mungkin ditambal dengan retorika. Lubangnya ada di mana-mana, di silsilah nasab, di sejarah, di akhlak, bahkan di ranah genealogis. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kapal ini hanyalah keajaiban.
Rizik Syihab, sebagai figur paling menonjol dari lingkar Habib Ba'alawi, tampaknya sangat menyadari situasi genting ini. Dengan kepekaan politik yang ia miliki, Rizik tahu betul dukungan perlahan telah menghilang. Muhyiddin semakin menipis, para kiai dan pimpinan pondok pesantren yang dulu berada di barisan Ba'alawi satu persatu mulai mengambil jarak. Sebagian bahkan terang-terangan mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang secara tegas menolak keabsahan nasab Ba'alawi. Namun dari semua perkembangan itu, ada satu hal yang paling membuat Rizik gelisah, yaitu menguatnya organisasi PWILS. Organisasi yang dulu dianggap remeh-temeh, bahkan dicap kampungan, justru kini tumbuh cepat dan masif di berbagai daerah, dan tanpa tedeng aling-aling. PWILS tampil sebagai satu-satunya organisasi yang konsisten menyuarakan penolakan terhadap klaim nasab Habib Ba'alawi. Dalam video tersebut, terlihat Rizik Syihab sedang berceramah di hadapan sesama Habib Ba'alawi. Ia berbicara tentang semakin masifnya penolakan terhadap kelompok mereka. Sayangnya, Rizik berbicara bukan dengan data, bukan dengan kajian, melainkan dengan narasi tuduhan dan insinuasi. Rizik menyebut fenomena ini sebagai gerakan politik yang bertujuan mendegradasi Habib Ba'alawi. Menurutnya, gerakan ini berjalan dengan dua cara. Pertama, membuat umat ragu terhadap nasab Habib Ba'alawi. Kedua, untuk menciptakan keraguan itu, maka setiap perilaku buruk atau kesalahan para Habib harus diviralkan, dicari korbannya, dan dijadikan sebagai alat serangan. Lebih jauh lagi, Rizik mengklaim bahwa gerakan ini didesain oleh apa yang ia sebut sebagai kelompok jenderal tua dan intelijen hitam. Rizik bahkan mengatakan bahwa dalam pertemuan para jenderal tua dan intelijen hitam itu, hadir pula tokoh-tokoh yang ia sebut sebagai begal mazhab. Mereka, kata Rizik, bertugas merancang serangan terhadap habaib. Lebih ekstrim lagi, Rizik menyebut, jangan kaget jika para begal nasab ini kerap didatangi BNPT atau Densus 88, karena semua ini menurutnya bagian dari proyek politik untuk mendegradasi habaib agar kehilangan kepercayaan publik. Lalu, Rizik menambahkan, sejak 3 tahun terakhir gerakan ini semakin masif. Alasannya, karena pengaruh habaib di Indonesia dianggap luar biasa, dari Sabang sampai Merauke, dari majelis kecil hingga majelis besar. Rizik juga menyebut jika rejim berpikir positif, seharusnya pengaruh ini diranggul. Namun karena ada habib yang vokal mengkritik kebijakan yang dianggap bertentangan dengan syariat, nilai keadilan dan kearifan lokal, maka habib justru diposisikan sebagai ancaman. Menariknya, di bagian akhir video, Rizik justru mengatakan bahwa rejim saat ini jauh lebih landai. Ia lalu berusaha menenangkan para Habib Ba'alawi dengan berkata, jangan panik, jangan takut, jangan ragu. Kita, para Habib adalah duriyat Nabi Muhammad SAW.